Tujuannya adalah menganalisa proses pembentukan bayangan pada teropong bumi dan teropong astronomi atau bintang. Rumusan masalah yang pertama ialah apa saja bagian dari teropong bintang dan bumi. Kedua, syarat pembuatan teropong astronomi dan bumi. Ketiga, bagaimana syarat pembentukan bayangan yang terjadi pada teropong bumi dan bintang menggunakan jenis pengamatan. 4. Bagaimana sifat bayangan yang terlihat pada teropong. 5. Bagaimana bisa menghasilkan bayangan seperti yang dihasilkan itu. Dan 6. Bagaimana pembesaran yang terjadi pada teropong bumi dan bintang. Hipotesis. Teropong bumi adalah salah satu jenis teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi. Sedangkan teropong bintang adalah salah satu jenis teropong yang digunakan untuk mengamati keberadaan benda-benda yang ada di angkasa, seperti bintang, planet, dan satelit yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Terdapat perbedaan antara teropong bumi dan teropong bintang, yaitu teropong bintang memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan okuler, sedangkan teropong bumi memiliki tiga lensa, yaitu objektif, pembalik, dan juga okuler. Panjang dari teropong bintang lebih pendek, sementara panjang teropong bumi lebih panjang. Teropong bintang menghasilkan bayangan terbalik, sementara teropong bumi menghasilkan bayangan tegak. Pendiskusian. 1. Bagian teropong bintang dan bumi. Bagian-bagian teropong astronomi dan bumi. Yang pertama ada teropong astronomi. 1. Lensa dan cermin yang berfungsi untuk memfokuskan pantulan atau juga biasan cahaya ke tempat yang sesuai supaya dapat dilihat oleh mata. Yang kedua ada lensa Balrow. Lensa Balrow ini sangat efektif dalam meningkatkan panjangnya fokus teleskop. Apabila fokus dalam teleskop ini semakin panjang, maka semakin tinggi juga perbesaran bayangan suatu benda yang dihasilkan. Ketiga ada mount. Berfungsi untuk agar tidak bergeser posisinya pada saat sedang melakukan pengamatan. Yang keempat ada pencari. Melacak objek-objek astronomi yang berada di angkasa. Pencari ini diletakkan pada sisi utama teleskop. Kelima, ada primer mirror cell. Untuk memegang cermin utama, selain itu, fungsi bagian ini juga untuk menyesuaikan kedudukan dari cermin tersebut. Keenam, ada tripod. Sebagai kaki untuk teleskop yang berfungsi sebagai menahan bagi teleskop dalam ketinggian tertentu. Dapat memudahkan pengamat dalam mengamati objek astronomi yang berada di luar angkasa dalam posisi berdiri. 7. Tabung teleskop. Tabung hampa yang membentuk bagian dari sebuah teleskop. Yang kedelapan ada eyepieces yang digunakan untuk dapat memperbesar objek yang sedang diamati. Yang 9 ada fokuser, digunakan untuk dapat menggerakkan tabung internal dengan tujuan bisa mencapai fokus. Dan yang terakhir ada fineskop yang berfungsi untuk memperbesar kolom foto serta untuk suatu pemusatan di dalam peneropongan bintang. Dan selanjutnya ada teropong bumi. 1. Lensa objektif yang terdiri dari lensa positif. Yang kedua, lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa pembalik. Lensa pembalik ini dipasang di antara lensa objektif dan lensa okuler. Adanya lensa pembalik pada teropong bumi berfungsi membuat bayangan menjadi tegak. Bayangan yang tegak ini membantu mempermudah dalam proses pengamatan. Selain itu, bayangan yang dihasilkan oleh teropong bumi terlihat jelas, dekat, dan tidak terbalik. Lensa pembalik merupakan hal yang membedakan sistem optik antara teropong bumi dan teropong bintang. Yang ketiga ada lensa okuler yang terdiri dari lensa positif. Lensa okuler berfungsi sebagai loop atau pembesar. Yang keempat ada tabung. Tabung sebagai ruang dari berbagai bahan yang menjadi tempat bagian-bagian penting teropong seperti lensa dan cermin. Kelima ada fokuser atau lensa pembalik. Digunakan untuk membidik bayangan oleh lensa objektif tanpa membesarkannya. Dan yang terakhir ada eyepieces yang digunakan untuk memperbesar gambar objek terletak di dekat okuler sehingga dapat membantu pengamat dalam melihat objek. 2. Syarat pembuatan teropong bintang dan bumi. Yang pertama ada teropong astronomi. 1. Mempunyai cermin sebagai pembentukan gambar yang akan diterima oleh mata. Yang kedua, mampu menangkap gambar melalui bantuan radiasi elektromagnetik panjang gelombang yang bisa menembus lapisan atmosfer. Yang kedua ada teropong bumi menggunakan 3 lensa cembung, yakni lensa okuler, lensa yang terletak di dekat mata seseorang dan akan diteruskan menuju ke lensa okuler. Dan kedua, lensa pembalik, lensa yang terletak di antara lensa objektif dan okuler serta digunakan sebagai pembalik.
Ketiga, lensa objektif. Lensa yang ditujukan ke objek yang ada dilihat dan disebut sebagai sifat bayangan akhir. Ya, syarat terjadi pembentukan bayangan teropong astronomi dan bumi. Yang pertama ada teropong astronomi berakomodasi. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Lensa okuler akan membentuk bayangan benda melalui sinar istimewa yang dimiliki lensa setelah lensa objektif membentuk bayangan benda. Bayangan benda yang dibentuk lensa objektif dipandang sebagai benda oleh lensa okuler. Sinar istimewa dari lensa okuler akan membiaskan bayangan benda tersebut menjadi bayangan benda yang baru. Tidak berakomodasi. Letak tidak fokus lensa objektif berimpit dengan titik fokus lensa okuler, sehingga jarak bayangan benda oleh lensa objektif ke lensa okuler sama dengan panjang fokus lensa okuler. Bayangan benda oleh lensa objektif terletak tepat di titik fokus lensa okuler. Yang selanjutnya ada teropong bumi berakomodasi. Bayangan yang terbentuk oleh lensa pembalik berada di antara titik fokus dan pusat lensa, yaitu ruang 1. Tak berakomodasi, bayangan benda oleh lensa pembalik jatuh tepat di pusat kelengkungan lensa pembalik yang berimpit dengan titik fokus lensa okuler. Jadi syaratnya berakomodasi maksimum adalah menggunakan mata yang terbuka lebar, pandangan fokus, dan konsentrasi tinggi. Sedangkan tidak berakomodasi adalah syarat terjadi saat kondisi mata rileks atau tidak sedang konsentrasi penuh. 4. Sifat bayangan yang dihasilkan. Yang pertama, teropong astronomi. Pembentukan bayangan pada teropong bintang dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan teropong bumi, pembentukan bayangan pada teropong bumi dengan mata berakomodasi, bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Keduanya mengalami perbesaran angular, baik itu berakomodasi maksimum maupun tidak berakomodasi. 5. Bagaimana teropong bumi dan bintang menghasilkan bayangan seperti yang dihasilkan? Merupakan hasil pembentukan dari sifat-sifat lensa yang digunakan pada teropong bumi dan bintang. Mengalami proses sehingga dapat menghasilkan bayangan sesuai dengan lensa-lensa yang digunakan. Yang pertama ada teropong binokuler. 1. Terdiri atas lensa objektif, lensa okuler, dan prisma sebagai pembalik. Kedua, bayangan yang dihasilkan akan tegak dan diperbesar. Selanjutnya ada teropong panggung. Prinsip kerja teropong panggung adalah sinar sejajar yang masuk ke lensa objektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus objektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler, dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya ada teropong periskop. Prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua permukaan cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat. Selanjutnya ada teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya objek oleh sebuah cermin cekung atau lebih tergantung model atau desainnya yang fungsinya sama dengan lensa objektif. Teropong ini tersusun atas cermin cekung, cermin datar, dan lensa okuler. Dengan penggabungan tersebut, terkadang beberapa model teropong ini dikenal juga dengan teropong katropis atau penggabungan dari refraktor dan reflektor. Teleskop luar angkasa James Webb, sebelumnya dikenal dengan Next Generation Space Telescope, merupakan observatorium angkasa yang dioptimalkan untuk pengamatan dalam spektrum inframerah dan merupakan pengganti dari teleskop Hubble dan teleskop Spitzer. Cara kerja teleskop, ADIR dilipat ke dalam konfigurasi peluncuran dengan 4 kunci. 3 diantaranya dibuka segera setelah peluncuran. Menurut garis waktu NASA, langkah-langkah penerbitan JWST. Selama proses 15 menit yang berlangsung hari ini, kait terakhir dibuka dan papan mencapai pengaturan terakhirnya. Pendingin adalah bagian penting dari teknologi yang memungkinkan observatorium menangkap sinyal inframerah samar. Karena cahaya inframerah terhubung ke panas, instrumen inframerah harus tetap sangat dingin. Radiator Webb bersama dengan kerai observatorium yang besar dan orbit jauh di sisi lain bumi yang jauh dari matahari, itu akan menjauhkan panas dari instrumen sensitif. Setelah observatorium berhasil dikerahkan cermin sekunder yang dipasang pada struktur seperti tripod di depan cermin utama berwarna emas. Salah satu yang dikerjakan Webb adalah melihat kosmos dalam spektrum infrared. Ini membuat teleskop mampu mengintip lewat awan gas dan debu tempat bintang lahir.
Webb juga bertugas mencari bukti atmosfer yang bisa berpotensi mendukung kehidupan di sejumlah eksoplanet yang baru didokumentasikan. Dan itu juga mengamati planet lain dekat bumi seperti Mars atau bulan Saturnus, Titan. Bagian-bagian dari teleskop James Webb. Teleskop tersebut dilengkapi dengan cermin yang dapat memanjang 6,5 meter yang memungkinkan cermin mengumpulkan lebih banyak cahaya dari objek yang diamatinya. Begitu teleskop berada di luar angkasa. Semakin banyak cahaya yang dapat dikumpulkan cermin, semakin banyak detail yang dapat diamati oleh teleskop. Cermin mencakup 18 segmen berlapis emas heksagonal, masing-masing berdiameter 1,32 meter. NASA menyebut cermin tersebut merupakan cermin terbesar yang pernah dibuat NASA. Cermin begitu besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam roket. Jadi tim NASA merancang teleskop sebagai rangkaian bagian yang bergerak yang dapat melipat layaknya gaya origami dan dimasukkan ke dalam ruang berukuran 5 meter. Jadi dapat dari kesimpulan bahwa teropong bumi sendiri merupakan teropong untuk melihat atau mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi. Sedangkan teropong bintang merupakan teropong yang digunakan untuk mengamati keberadaan benda-benda yang ada di angkasa. Membedakan dari segi lensa yaitu teropong bintang memiliki dua lensa cembung, objektif dan okuler. Lensa objektif dengan diameter dan jarak fokus besar, sedangkan okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus pendek, di mana panjang objektif lebih besar dari panjang fokus okuler. Teropong bumi memiliki 3 lensa cembung, objektif, pembalik, dan okuler. Lensa objektif lebih dekat dengan objek, lensa okuler lebih dekat dengan mata, dan lensa pembalik terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan. Teropong bintang, pembentukan bayangan pada teropong bintang dilakukan dengan mata tidak berakomodasi, bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Teropong bumi, pembentukan bayangan pada teropong bumi dengan mata berakomodasi, bersifat mayat, dekat, dan diperbesar. Dengan keduanya mengalami perbesaran anguler, baik itu berakomodasi maksimum maupun tidak berakomodasi. Jarak kedua lensa objektif dan okuler. Teropong bumi, jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Teropong astronomi, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sederhana sama dengan panjang teropong bintang sederhana sama dengan panjang fokus lensa objektif plus panjang fokus lensa okuler. Dan syarat pembentukan bayangan dengan akomodasi harus menggunakan mata yang terbuka lebar, pandangan fokus, dan konsentrasi tinggi, sedangkan tidak berakomodasi kondisi mata rileks atau tidak sedang konsentrasi penuh.